merupakan mobil kelas pekerja, merupakan mobil yang sering terlihat di pertambangan, merupakan suatu mobil double cabin. Ini adalah Mitsubishi Triton generasi kelima. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Mobil pekerja. Yes, sebenarnya mobil yang ada baknya seperti ini memang digunakan untuk bekerja, mengangkut beban atau angkutan barang. Namun ini ditambahkan lagi kabinnya untuk penumpang yang duduk di belakang agar lebih nyaman. Makanya dinamakan double cabin. Dulu awalnya Mitsubishi dengan kode L200 atau akrab disapa dengan Triton hanya dibuat single cabin. Yes, generasi awal ini lahir tahun 1978 dengan bentuk yang mirip seperti Chevrolet Louvre atau Datsun 510 pickup. Generasi pertama Triton ini banyak di rebadge juga oleh merek lainnya seperti Chrysler jadi Chrysler D50, Dodge jadi Dodge Ram 50, dan Plymouth Aero Truck. Sejak generasi pertama ini, Triton sudah memasangkan sistem 4-wheel drive tahun 1981. Kemudian tahun 86 lahir generasi kedua, Mitsubishi Triton. Dan sayangnya pada generasi pertama dan kedua ini tidak masuk Indonesia, sehingga nama Triton di tahun 70-an sampai 90-an tidak dikenal sama sekali di Indonesia. Sejak generasi kedua ini, Triton mengeluarkan dan mengenalkan versi extended cabin atau double cabin yang mengorbankan sedikit volume muatannya untuk penumpang dan dengan penggerak 4-wheel drive. Lanjut ke generasi ketiga, lahir tahun 96 dengan bentuk yang familiar di Indonesia. Yes, generasi ketiga ini masuk ke Indonesia tahun 2002. Di Indonesia hanya tersedia satu pilihan mesin saja, yaitu turbo diesel intercooler berkapasitas 2500 cc. Yes, model generasi ketiga ini laku keras bersamaan dengan musuh sejatinya, yaitu Ford Ranger. Ini zaman-zaman belum keluar yang namanya Toyota Hilux di Indonesia. Kemudian generasi keempatnya dengan kode KA dan KB yang lahir tahun 2005 dan masuk Indonesia tahun 2008. Masih menggunakan mesin yang sama dengan full upgrade sistem Common Rail, sehingga tenaga mesinnya menjadi lebih besar. Lanjut ke generasi kelimanya, seperti yang terlihat pada video ini. Lahir di dunia tahun 2015 dan akhirnya masuk ke Indonesia di tahun yang sama juga. Bentuknya sudah tidak kaku-kaku amat. Kotak-kotak seperti biasa dan juga tingkat kenyamanannya ditingkatkan. Tidak seperti bawa mobil barang lagi. Generasi kelima Triton juga mengalami facelift tahun 2019 dengan bentuk depan yang mirip dengan Pajero Sport. Pada tahun 2023 akhirnya Triton muncul generasi ke-6-nya, namun hingga video ini keluar belum masuk ke Indonesia. Beruntung sekali kami sudah melihatnya di Tokyo Mobility Show di Jepang kemarin. Anda bisa menonton first impression reviewnya mengenai Triton terbaru ini di beberapa video sebelum ini. Nah, seperti biasa karena ini adalah mobil bekas, used car review andalan kami akan membawakan reviewnya. Mamang itu, Mamang silahkan. Mamang tuh jadi teringat ya mobil-mobil ginian waktu di tambang-tambang di Kalimantan gitu ya. Mobilnya tuh pakai ginian, tambang nikel kayak tambang batubara, tambang timah. Ini pakai mobilnya ginian semua. Dulu tuh yang paling hebat sebetulnya pertama kali ada Ford Ranger, tapi Fordnya nggak tahu kemana diganti lagi sama yang gini ya Mitsubishi, kalau enggak Hilux. Itu yang paling sering terlihat di daerah tambang. Cuman yang ini tahun 2015 generasi kelima, bentuknya semakin cakep gitu ya. Kalau Hilux itu kan biasa aja yang elegan, kalau ini tuh lebih sporty gitu kelihatannya, dan nggak kayak double cabin yang desain kebanyakan gitu. Jadi ada artnya sedikit gitu kalau di Mitsubishi Triton yang ini. Dan ini depannya sudah pakai bumper besi seperti ini yang udah disiapkan pakai winch segala macam. Cuman ini dipakainya untuk lampu ya. Lampunya bisa dipindah kemana-mana. Terus juga grillnya seperti ini, nggak kelihatan kan? Makanya sama editor tuh dikasih grillnya kelihatan. Jadi ke bawah-ke bawah gitu, lampunya semakin memanjang daripada dulunya yang cuman kotak doang gitu ya, yang Strada Triton gitu ya, yang L200 gitu. Ini udah memanjang ke belakang. Terus ini facelift juga yang menyerupai seperti Pajero Sport.
Gitu, makanya Triton ini laku sekali di tambang-tambang. Udah gitu Mitsubishi di mana-mana lagi. Nggak ngiklanin Mitsubishi sih enggak, cuman karena di mana-mana juga selain dari Toyota. Nah ini headlamp ya masih pakai halogen, padahal di luaran sana udah pakai yang proyektor. Kebetulan yang di Indonesia pengennya yang simple aja, yang bisa diganti di warung-warung bengkel gitu, yang ada halogennya doang. Nah, kalau ini adalah tipe yang GLS. Yang paling base-nya itu ada versi HDX ya. Itu ya pokoknya yang nggak pakai gini-ginian gitu ya, lebih standar. Ada juga yang tipe Exit yang paling atasnya. Yang tipe Exit itu udah ada yang tipe Matic-nya, ada yang pakai manualnya juga. Kalau GLS cuma manual saja. Mesinnya juga di bawah dari Exit karena dia pakai yang biasa, belum yang VGT. Nanti diceritain lagi sama Mang mesinnya. Terus dia pakai pelek seperti ini. Peleknya ring, pakai ring 16. Depannya cakram, pasti belakangnya tromol. Tuh kan, kenapa? Tromol itu kalau dipakai di kendaraan berat gitu ya, itu lebih ampuh gitu. Di mat-mat kayak gini. Terus kalau ini udah dirubah juga bannya, pakai ban yang MT gitu ya, supaya kelihatan bisa, wah gitu, bisa kemana-mana. Ini ada kayak gini-ginian nih, kalau GLS nih, ada tambahan daging. Masih mengadopsi desain-desain dari Triton yang sebelumnya. Ya, karena dia ada J. Di sini ada huruf J gitu loh. Ini kalau di sebelah sana diambilnya pasti J gitu. Tuh, gini. Jadi ini nggak kayak seperti double cabin kebanyakan yang udah gitu di kabinnya dipotongnya lurus. Enggak, kalau Triton tuh ada sah. Makanya ada artnya sedikit. Handle pintunya sudah model ditarik gini, pakai krom-kroman. Krom-kroman juga spionnya. Seinnya di bagian pinggir. Yang namanya mobil double cabin pasti mempunyai dimensi yang tidak bisa dibilang kecil. Mitsubishi Triton generasi kelima ini mempunyai panjang 5,2 meter, atau tepatnya 5.205 mm. Tingginya 1,8 meter, hampir ya, tepatnya 1.795 mm. Dan lebarnya 1,8 meter, tepatnya 1.815 mm. Dengan dimensi besar tersebut bisa menampung 5 orang dewasa dan juga muatan dengan ukuran bak yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Panjang baknya itu 1520 mm, lebar baknya 1470 mm, dan tinggi baknya 475 mm. Ya, cukuplah untuk ngangkut barang-barang hingga 400 kg. Nah, ini udah modern nih. Nggak usah pakai cungkilan-cungkilan yang kayak gimana. Pakai kayak cungkilan pintu biasa aja. Terus ada third back lamp-nya, lampunya seperti ini, masih halogen semua, Triton, DID, Common Rail gitu ya. Nggak ada bempernya kesannya, jadi cuman pluk gitu aja. Iya, nahan sih. Iya, nahan. Ih, seneng banget pakai double cabin kemana-mana. Pasti nyampe. Pintunya keras. Ya udah, untuk tambang, untuk kerja berat, keras semua, gampang dibersihin, mau disemprot juga hayu gitu ya. Di sini ada lubang-lubang speaker, ada cup holder juga. Nah, kursinya ini harusnya tidak kulit karena GLS itu pakai yang biasa aja. Yang kulit-kulitan itu di Exit ya, di Exit itu udah kulit. Sebetulnya kalau yang tambang-tambangan gitu lebih bagusnya nih ya kulit ya. Kalau nggak ada semi rubber gitu biar gampang dicuci gitu loh. Cuma namanya orang ya pengennya double cabinnya ada yang mewah, ada yang biasa aja. Nah ini kebetulan GLS ini harusnya dia pakai fabric. Nggak ada armrest, ada seat belt di belakang. Ya oke lah, ada 5 jari. Headroomnya terbatas. Duduknya agak tegak, joknya tapi empuk. Kalau perjalanan jauh nggak begitu capek pakai ini jadinya. Cuman agak tegak aja gitu loh. Cuman ya wajar, ini adalah mobil kerja, bukan mobil leisure gitu. Nggak ada power socket di sini, nggak ada. Kantongnya ini dibuat-buat juga karena ini udah dibungkus kulit-kulitan. Nih di belakangnya sini juga ada. Jadi kalau mau nyemputin seseorang, ini buat lumayan lah, nyimpen-nyimpen. Kalau yang zaman dulu tuh ada kayak semacam tempat rahasia gitu loh. Cuman kalau ini enggak. Jadi buka gitu, dongkrak-dongkrakan ada di sini semua. Menyimpan aki juga bisa nih di sini. Keras, soalnya di sini empuk. Kain lagi, susah dibersihinnya. Sih agak-agak kulit gitu ya, agak-agak karet gitu, asik tuh. Keras-keras semua, ada cup holder di sebelah sini. Kursinya gini, dan ini side supportnya untuk di bagian paha nggak begitu gede. Cuman yang di bagian badan lumayan.
Joknya ya nggak begitu empuk-empuk banget, nggak ada head adjuster, cuman ada 4-way aja. Maju belakang, depan mundur. Kuncinya. Ya namanya juga mobil kerja ya. Jadi ya batangan begini doang. Terus caranya starternya itu walaupun ini kopling gitu ya, harus ditekan dulu koplingnya. Kalau nggak ditekan nggak bisa dia. Tekan kopling. Krak krak krak. Ingat di tambang-tambang dulu Kalimantan. Ini suaranya juga mirip-mirip Pajero Sport gitu ya. Nuansa-nuansanya juga Pajero Sport. Keras-keras semua, double airbag. Terus bagian tengah sini itu ada head unit yang masih begini, yang standar. Nggak ada USB juga, cuman ada CD player. Nah, di bawah sini ada instrumen cluster AC. Cluster AC itu cuman temperatur, terus juga ada fan-nya, ada auto mode, ada modenya mau ke kaki, sama ke front defogger. Dah, sirkulasi dari luar ke dalam, sama AC dinyalain atau enggak. Dah, selesai, cuma segitu. Ada hazard di sini. Tombolnya tuh enak loh, nggak kelihatan murah sama sekali. Barunya gitu, kebayang empuk gitu loh. Nah, di sini ada USB. Buat ngecas kali ya, atau buat head unit. Nggak pernah disambungin juga. Ada power socket masih ada, karena ini penting sekali kalau di tambang-tambangan. Ada voltmeter, ini tambahan juga. Tempat penyimpanan terbuka. Ini kalau di sini bisa taruh handphone nggak? Oh bisa, pas banget di situ. Nah di sini, ini 4 kali. Oh, IC ini kenapa ada bulatan seperti ini? Kalau yang versi Matic itu bulatannya dipakai untuk puter-puteran. Tapi kalau yang manual tetap di sebelah sini. Yang besar tuh buat yang biasa, yang ini buat 4-wheel. Ini tapi lucu juga ya, biasanya yang 4-wheel itu taruh di sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan kalau untuk yang setir kanan. Ini malah kebalik, tapi gara-gara ini malah enak pindah giginya. Agak jauh sih, cuman kok enak malah. Kalau lagi gini, di sini gini tuh enak, daripada di sini agak nggak enak sih. Oke lah. Cup holder sini 2. Tempat-tempat penyimpanan sebelah sini. Ini gede sekali. Wow. Ini buat nyimpen minuman 600 ml sih masuk 4 tuh. Gede sekali. Nah, di sini sekarang kita bahas si speedometernya. Speedometernya cuma 2 cluster utama, ada speedo, ada RPM, di tengahnya ada fuel gauge sama temperatur mesin sama odometer. Odometernya ada trip A, trip B. Selesai. Sama jarak tempuh. Enggak. Iya. Iya bener. Dengan jarak tempuh dengan sisa bahan bakar segitu tuh. Average-nya 7,9. Banyak juga ya. Kilometer per liter, temperatur luar, sama ini service, maintenance segala macam. Dah, ini lumayan lengkap nih walaupun begini. Keren lah. Ada electric mirror juga, ada fog lamp, tombol fog lamp. Dan kita bahas kepraktisan. Cup holder lagi di sini 2 di tiap pintu, gede-gede tuh tempat-tempatnya. Terus juga di sini ada mirror, vanity mirror. Di sini nggak ada. Tempat kacamata. Dah, terus sini ada box. Wow, kebukanya kencang sekali. Ada box yang gede lah, ini gede. Ya, tempat nyimpen-nyimpen di bawah jok juga masih ada. Lampu sini di tengah sama di depan. Nah, gini dong. Nggak pelit gitu sama lampu ya, ini buat kerja sih ya. Jadi kalau butuh penerangan tuh terang ke sini. Udah, power window ya, jadi kelengkapan standar. Auto up, auto down. Bagian driver doang. Dah, kenyamanannya gimana, Mang? Gini. Tilt, oke? Tilt. Teleskopik. Teleskopik. Nah, gini dong. Kenapa sih nggak jadi fitur standar mobil, semua mobil gitu? Bikin peraturan di Indonesia harus ada fitur teleskopik gitu ya. Kayaknya keren juga tuh. Ini baru keren nih. Ya, setirnya sih biasa aja ya, poliuretan kayak gini, nggak dibalut kulit. Yang namanya buat kerja sih oke-oke aja. Mesinnya lupa dibahas. Ya udah, mesin. Ini nggak khawatir gitu ya, mau ditonjok-tonjok juga nggak akan rusak-rusak nih mobil.
Ya, ini berat sekali, guys. Nah, mesinnya ini bukan yang tipe VGT ya. VGT hanya ada di tipe Exit. Yang GLS sama yang di bawah-bawahnya itu cuma tersedia yang ini 4D56 common rail di ID doang. Keluaran tenaganya nggak gede-gede amat, cuman 110 PS dan torsinya adalah 200 Nm yang dibagi ke part-time full wheel drive. Ini, tapi ini mesinnya bandel sekali dan ini mesin merupakan turun-temurun dari versi Colt L300. Ya, mau dimasukin solar busuk juga. Nggak solar busuk sih, nggak sebusuk itu sebetulnya. Cuman lebih baik dikasih dex, kasih apa kayak yang bebas sulfur gitu ya. Ini mesin pasti lebih awet kalau nggak dimasukin. Cuman kalau diisi itu pun ini mesin masih mau minum. Biasanya kan ada minum yang nggak enak gitu dikasih jamu gitu, nggak ini. Hebat. Kita coba langsung test drive. Kita coba Mitsubishi Triton generasi kelima seperti apa. Mirip-mirip seperti kayak nyetir Pajero Sport. Cuma versi double cabin ya. Memang ini sedikit lebih rigid karena di belakangnya itu ya untuk beban berat heavy duty, makanya dibuat lebih keras untuk bawa beban yang sangat berat. Makanya yang belakang ini agak sedikit kaku. Cuman cara nyetirnya gitu ya, pandangan ke depannya ya mirip-mirip Pajero Sport. Dan kita tuh kayak nggak takut apa-apa gitu karena kita posisinya tuh commanding gitu ya. Jadi kerasa mobil-mobil yang lain tuh kecil gitu ya, terus gampang ngelihatnya. Masuk seseledekan di dalam kemacetan sih ini sangat pede banget. Ini pada takut gitu ya ngeliat bumper besi di depan tuh, orang pada haus mobil gede. Posisi duduknya untuk perjalanan jauh ya ini tergolong enak untuk sebuah mobil barang gitu ya. Kalau kita cerita tentang city car, pasti ada cerita gimana rasanya di dalam kota. Tapi kalau ini mobil yang peruntukannya untuk heavy duty, tambang-tambang, off-road-off-roadan. Jadi kalau di dalam kota, ini agak susah mendescribe-nya. Ya kalau di dalam kota, dengan bodi segede gini, panjang segede gini, agak lelet ya jadinya ya. Nggak begitu gesit gitu. Walaupun mesinnya dia mumpuni gitu ya, tenaganya tuh gede, torsinya tuh lumayan gitu. Bisa ngentakin gitu, cuman ada turbo lag-nya sedikit. Jadi kalau misalnya start and go harus agak-agak sabar sedikit sih pakai mobil ini. Kalau misalnya Anda berminat dengan Mitsubishi Triton ini sedang dalam keadaan dijual, bisa lihat di Instagram sini. Ini double cabin ya, bagus loh peredaman kabinnya, cukup oke. Traffic noise-nya juga oke. Suara mesinnya hawar-hawar aja masuk dieselnya. Suara ban karena ini pakai ban MT ya wajar lah, agak sedikit berisik. Cuma kalau Mamang bilang ini peredaman kabinnya bagus. Dari 10 dapat 7. Gimana Mang kalau masuk jalan-jalan sempit sebuah Triton? Gampang sekali melihatnya. Terus kalau ada solokan bablas aja ini kayak gini, miring jadinya. Nggak, ini mobilnya tuh lebar gitu ya, terus panjang. Jadi mau nggak mau ya kita harus agak-agak ke kiri sedikit. Ada selokan dikit ya bablasin aja. Karena ya ini emang mumpuni seperti itu jadinya. Tapi kalau secara visibilitas sih tidak merepotkan sama sekali ya. Walaupun bodinya tuh lebih panjang. Paling yang menjadi kekhawatiran kita kalau beli Triton itu parkir aja. Yang sempit-sempit kayak di mall kayak gitu sih. Ya wajar, panjangnya 5,2 sih. Tapi kalau di jalan-jalan sempit kayak gini nggak khawatir sama sekali nih Mamang. Emang sih kalau di tol tuh Triton kurang gimana gitu ya. Cuman ini satu, kenapa kurang enak? Karena satu, bannya MT. Kedua, di belakang itu nggak ada beban, jadi kurang hampek gitu ya. Hampek itu apa ya? Agak mantul-mantul. Karena ya suspensinya disiapkan untuk bawa beban berat. Jadi kalau nggak bawa beban berat gini, bakal mantul-mantul dan dipakainya nggak enak kalau lagi pelan-pelan cruising di jalan tol. Setirnya juga ya begitulah, nggak ada responnya. Nggak ada komunikasi banget sama drivernya gitu. Belokin gini tuh lihat nggak ada rasanya, apalagi ada rasanya cuman jadinya limbung sekali. Kita coba gas ya. Nah,
tenaganya tapi wah, ini varian yang GLS loh, apalagi yang Exit tenaganya lebih gila sih. 180 loh yang Exit tuh. Ini masih 110. Jadi mesin ini dipakai buat durability dan iritan bahan bakar. Cukup untuk bodi segini gini, tenaganya segitu cukup. Apalagi dipakai untuk ditambang-tambang dan untuk keperluan heavy duty yang lainnya. Tapi tetap sih, Mamang udah pernah ngerasain Triton ini akhirnya merasakan. Terus udah pakai yang Hilux, pakai Ranger. Yang paling ternyaman dari semua double cabin yang nyaman ya dipakai untuk di kota-kota gitu ya. Kalau beda deh, kalau heavy duty beda lagi ya. Kalau di kota-kota paling nyaman tuh Navara. Navara tuh empuk banget. Ya hampir mirip-mirip sama Ford Ranger lah. Tapi Navara tuh kayak lebih enak dipakainya, bisa kenceng juga tuh mobil walaupun double cabin. Jadi ya yang punya double cabin, kenapa double cabinnya kayak Mitsubishi, Hilux itu pada laku-laku, kenapa? Spare part. Ya Mitsubishi kan ada di mana, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, Toyota apalagi. Coba kalau Nissan memperbanyak ya buat bengkel resminya aja, nggak usah dealernya, tapi di luar daerah pasti bakal laku juga tuh Navara. Overall, mengenai Mitsubishi Triton generasi kelima, merupakan mobil yang cocok untuk disiksa. Maksud kami untuk dipakai bekerja maksudnya. Tapi bisa nyaman dan mudah untuk dikenali. Bagi pengemudi yang baru belajar, sepertinya akan mudah mengenali Mitsubishi Triton ini. Bagi Anda yang ingin membeli Triton used car ini, ada 4 varian yang Anda bisa pilih. Ada yang paling standar dengan single cabinnya, kemudian versi double cabin yang paling standar yang namanya HDX, kemudian naik trim ke atas ada varian GLS seperti yang ada pada video ini, kemudian tipe tertingginya yaitu tipe Exit manual atau Exit automatic. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru mengenai dunia persilatan otomotif di dunia. Terima kasih telah menonton.